Halo semua. 1 Petrus 2 ayat 15-16 berkata, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada setiap waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka." Tanpa ragu, kitab Bibelmu sudah palsu. Dul, kamu percaya Al-Quran kan? Tentu dong. Al-Quran terjamin keasliannya. Nah, jika kamu percaya kepada Al-Quran, seharusnya kamu tidak berkata bahwa Alkitab sudah palsu. Karena Al-Quran surah 2 ayat 41, surah 5 ayat 46, surah 6 ayat 92, surah 10 ayat 37, surah 12 ayat 111, surah 35 ayat 31, mengkonfirmasi bahwa kitab suci yang ada pada orang Yahudi dan Kristen itu benar. Jadi, jika kamu berkata bahwa Alkitab yang dipegang oleh orang Yahudi dan Kristen itu palsu, maka kamu berkata bahwa Al-Quran keliru. Taurat dan Injil yang asli menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Enggak, Dul. Saya tahu menurut Al-Quran surah 7 ayat 157, Taurat dan Injil menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Tetapi kenyataannya tidak ada nubuat kedatangan Nabi Muhammad di Taurat dan Injil. Kamu menyangka bahwa ada nubuat kedatangan Nabi Muhammad di Taurat dan Injil karena kamu percaya buta kepada Al-Quran. Jika kamu tidak percaya buta kepada Al-Quran, kamu akan melihat fakta yang ada. Dan kamu akan sadar bahwa Al-Quran surah 7 ayat 157 keliru. Karena Taurat dan Injil tidak pernah menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Kalau kamu mau berkata bahwa Yesus Kristus menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad, kamu juga sudah keliru. Karena yang menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad adalah Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran surah 61 ayat 6. Bukan Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Al-Quran surah 61 ayat 6 itu keluar dari mulut Muhammad sendiri dan tidak ada saksi mata yang melihat Allah atau Jibril menurunkannya kepada Muhammad. Jadi, Muhammad dinubuatkan oleh Isa menurut Muhammad sendiri. Maha suci Allah. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dul, kenapa Allah tidak punya anak? Karena dia maha suci. Bukan, Dul. Menurut Al-Quran surah 6 ayat 101, bagaimana dalam kurung mungkin dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri. Jadi, menurut Al-Quran, Allah tidak bisa punya anak karena dia tidak punya istri. Sebagai kontras, kamu percaya bahwa Maryam punya anak yang bernama Isa, padahal Maryam tidak punya suami kan? Maryam punya anak atas kehendak Allah. Allah berkata jadi, maka jadi. Oke, jadi Allah yang membuat Maryam punya anak yang bernama Isa, Iya. tetapi kamu berkata bahwa Allah bukan bapaknya Isa. Iya. Apakah kamu akan berkata bahwa yang membuat ibumu melahirkan kamu bukan bapamu? Tidak. Lalu, kenapa kamu berkata yang membuat Maryam melahirkan Isa bukan bapaknya Isa? Aha. Ente menjadikan Isa dan ibunya dua Tuhan selain Allah. Enggak, Dul. Itu adalah kesalahpahaman Al-Quran tentang Tritunggal yang ada di dalam Al-Quran surah 5 ayat 116.
Tritunggal yang dipercaya oleh Kristen adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kristen tidak pernah menganggap Maria sebagai Tuhan. Tetapi, sekali lagi, saya hanya ingin menjelaskan bahwa yang membuat ibumu melahirkan kamu adalah Bapakmu. Jadi, jika kamu berkata bahwa yang membuat Maria melahirkan Isa adalah Allah, maka kamu berkata bahwa bapaknya Isa adalah Allah. Kalau kamu berkata bahwa Allah bukan bapaknya Isa, padahal Allah yang membuat Maria melahirkan Isa, kamu seperti berkata yang membuat ibumu melahirkan kamu bukan bapakmu. Paham ya? Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan dalam kurung yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan dalam kurung dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya dan janganlah kamu mengatakan dalam kurung Tuhan itu tiga. Berhentilah dalam kurung dari ucapan itu. Dalam kurung itu lebih baik bagimu. Nah, begini Dul. Kristen tidak butuh penjelasan dari Al-Quran. Tetapi, karena kamu percaya kepada Al-Quran, saya menjelaskannya menggunakan Al-Quran yang kamu percaya. Yang ada di dalam tanda kurung di dalam ayat itu adalah penambahan yang dilakukan oleh tangan manusia. Kalau kamu pahami ayat itu tanpa penambahan oleh tangan manusia, maka Al-Quran memberi kesaksian bahwa Isa putra Maryam adalah utusan Allah, kalimat Allah, dan roh Allah. Kristen dari dulu mengajarkan bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang dikandung oleh roh Tuhan dan diutus oleh Tuhan untuk turun ke dunia dalam rupa manusia. Dan Kristen mengajarkan bahwa Tuhan, firman Tuhan, dan roh Tuhan adalah satu. Tuhan, firman Tuhan, dan roh Tuhan bukan sama, tetapi satu. Yang mengatakan orang Kristen menyembah tiga Tuhan itu kamu. Dan Al-Quran menegur kamu untuk berhenti mengatakan hal itu. Itu lebih baik bagimu. Yesus tidak pernah berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Betul, Dul. Yesus tidak butuh diakui sebagai Tuhan dan tidak pernah ngemis-ngemis minta disembah. Tetapi, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6-7, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Maksud ente, ketika Yesus disalibkan, berarti Bapa juga disalibkan, begitu? Bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Tergantung bagaimana cara kamu melihatnya. Kamu percaya bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah. Kristen percaya bahwa Yesus adalah perkataan Tuhan. Kamu berkata bahwa Al-Quran bukan Allah. Kristen berkata bahwa sang anak bukan sang bapa. Tetapi ketika ada orang yang menghina Al-Quran, bukankah menurutmu orang itu menghina Allah? Jadi, pertanyaan ketika Yesus disalibkan, apakah Bapa juga disalibkan? Sama seperti pertanyaan ketika Al-Quran dihina, apakah Allah juga dihina? Bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Secara fisik, yang dihina Al-Quran, bukan Allah. Tetapi, secara makna, menghina Al-Quran sama dengan menghina Allah. Begitu juga dengan Yesus. Secara fisik, yang disalibkan adalah Yesus sang anak, bukan sang bapa. Tetapi, secara makna, menyalibkan Yesus sama dengan menyalibkan sang bapa.
walaupun Sang Bapa tidak disalibkan secara fisik. Ane tidak butuh Yesus menebus dosa Ane. Dul, yang ditebus oleh Yesus itu adalah nyawa kamu, bukan dosa kamu. Kamu mati karena kamu berdosa. Yesus masuk ke dunia orang mati dan bangkit dari kematian untuk mengambil nyawa kamu dari situ. Supaya pada saat langit dan bumi yang baru nanti, Dia bisa memberikannya kembali kepada kamu jika kamu menerima Yesus sebagai penguasa atas nyawa kamu. Tetapi, jika kamu tidak menerima Yesus sebagai penguasa atas nyawa kamu, untuk apa Dia memberikannya kembali kepada kamu? Toh kamu yang sudah menghilangkan nyawa kamu sendiri karena kamu berdosa. Jika Yesus itu memang maha kuasa, kenapa Dia tidak langsung mengampuni aja? Begini Dul, menjadi sosok yang berkuasa bukan berarti boleh berbuat seenak jidat. Apakah seorang raja punya kuasa untuk mengampuni seseorang? Ya, tetapi bagaimana jika seorang raja mengampuni semua orang begitu saja? Bukankah itu artinya tidak ada hukum? Bukankah itu artinya tidak ada keadilan? Bukankah kamu percaya Tuhan itu adil? Jika Tuhan langsung mengampuni begitu aja seenaknya, berarti Tuhan itu tidak adil. Tuhan macam apa yang tega melihat anaknya disalibkan? Nah, kamu salah paham, Dul. Yang merupakan Tuhan adalah Sang Anak. Yang merupakan pencipta adalah Sang Firman. Yohanes 1 ayat 1-3 berkata, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan Firman itu adalah Elohim. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 10-11 berkata, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 14 berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 18 berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Untuk apa Tuhan turun sebagai manusia dan mati? Begini Dul, kamu selalu berdoa, minta dosa-dosamu diampuni kan? Bagaimana kamu akan diampuni jika kamu sendiri tidak mau mengampuni kesalahan orang lain? Apakah adil jika kamu ingin menghukum orang atas kesalahan mereka, tetapi kamu meminta kesalahanmu diampuni oleh Tuhan? Jadi, Tuhan turun ke dunia sebagai manusia dan menanggung hukuman akibat dosa-dosa kamu untuk memberikan kamu contoh dan teladan bagaimana seharusnya kamu hidup sebagai seorang manusia dan bagaimana caranya mengampuni orang lain. Supaya kamu bisa menjadi manusia yang benar dan bisa mengampuni orang lain. Sehingga kamu pantas untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Ingat ya, Yesus bukan berakhir dalam kematian. Yesus bangkit dari kematian dan hidup abadi. Oke, sekian video kali ini.
Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi.